ada kasus pemerkosaan di bawah umur di daerah Bidari Jaksa nih Pak. Itu si pihak korban itu merasa terkait pemerkosaan gadis IN13 yang terjadi di wilayah Wedari Jaksa, Kabupaten Pati terkesan lamban penanganan dari pihak Polresta Pati. Jumat tanggal 25 November tahun 2022, gadis berinisial IN13 menjadi korban asusila pemerkosaan saat hendak mengumpulkan tugas di rumah gurunya. Namun, saat di pertengahan jalan korban dicegat oleh pelaku GR dan dibawa ke dalam gudang. Kita kan dalam menangani kasus itu kan perlu ada langkah-langkah, dan langkah-langkah itu tentunya kita tidak serta-merta menjadikan kasus itu dalam proses penyidikan. Tapi ada kelengkapan mungkin kelengkapan dari saksi ahli, kemudian kelengkapan pemeriksaan orang-orang yang kaitan dengan saksi-saksinya. Ya kadang kan ini kan kaitan dengan anak-anak. Jadi penanganan kami harus hati-hati kaitan itu. Tapi sebenarnya untuk SP2HP sudah kami kirim, kemudian komunikasi antara korban dengan penyidik juga lancar, tidak ada masalah. Dan kita selalu open dalam penanganan kasus karena kaitan dengan kebijakan Bapak Kapolri, yaitu transparansi berkeadilan, itu kita lakukan. Dari jaksa itu? Ya, jadi perkara tersebut sudah kita tangani ya, Polresta Pati, Polresta Pati sudah kita tangani, dan memang saat ini dalam proses penyelidikan. Dan kita memang penyelidikan ini intens, ya. Cuma memang ada beberapa kendala. Salah satunya kurangnya saksi. Namun kita tidak berhenti di sini, tetap kita cari saksi-saksi yang minimal mengetahui adanya kejadian tersebut, ataukah memang sempat melihat sebelum atau sesaat setelah adanya dugaan kejadian tersebut. Karena terduga sendiri pun sudah kita mintai keterangan, ya, dan memang sejauh ini belum mengakui. Kita ada asas praduga tidak bersalah. Ya, kami dari Satreskrim pun tidak mungkin mempersangkakan seorang terlapor apabila alat buktinya tidak cukup. Ya. Jadi kita tetap lengkapi alat-alat bukti yang lain, termasuk kita lakukan scientific investigation. Kita koordinasikan dengan Lab-4, ya, mencari alat bukti atau ada jejak-jejak, mohon maaf, sperma, ya, dan sperma di baju korban. Yang mohon doanya, semoga hasilnya bisa yang terbaik, ya, apapun itu, semoga hasilnya yang terbaik. Kemudian sedikit saya tambahkan bahwa beberapa hari yang lalu kita juga sempat berkomunikasi dengan pihak korban dan didampingi dengan PH-nya, ya, sudah kita sampaikan perkembangan proses penyelidikan termasuk kendala-kendalanya, dan dari pihak pelapor pun dalam hal ini kakaknya, ya, kalau nggak salah cuma kakaknya itu ya bisa memahami. Kemudian kami pun ada jadwal pemanggilan pemeriksaan terhadap korban, ya. Namun memang dalam hal ini kami pun menjaga karena korban masih bawah umur dan masih ada kondisi trauma, jadi pun kami berhati-hati. Kemudian pada saat ini korban juga sedang mengikuti melaksanakan ujian sekolah, jadi kami pun tidak ingin mengganggu ujian yang bersangkutan. Jadi kita tunggu, tadi sudah koordinasi, sepertinya kurang lebih minggu depan ya. Nanti setelah selesai ujian akan kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil visum itu apa sudah tidak bisa lebih kuat lagi itu Pak masalah? Jadi kalau hasil visum kan menjelaskan bahwa betul ada kejadian, ya. Tapi kita kan harus bisa membuktikan siapa yang melakukan. Oke, misalnya ada terlapor dugaannya si ini, si A. Cuma ketika tidak ada saksi-saksi yang lain dan alat bukti yang lain yang mendukung, apalagi ditambah dengan si A ini juga mengingkari